Lalu apakah di minggu keempat ini akan menentukan arah konflik ke depan? Apakah akan segera berakhir justru semakin memanas? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Agung Sasongkojati selaku pakar pertahanan dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara yang juga alumni dari US Air War College serta mantan penerbang F-5 Tiger dan juga F-16 TNI Angkatan Udara. Selamat malam Pak Agung, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Pak Agung, kalau kita melihat dan juga membaca pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social, ia menyebut bahwa perang mendekati tujuan. Apakah ini akan mempengaruhi persepsi bahwa konflik Iran akan segera berakhir? Ya, jadi begini, Donald Trump dalam pernyataan di Truth Social itu kata apa, perang mendekati tujuan. Ini harus dibaca sebagai upaya daripada pemimpin Amerika ini untuk menenangkan pasar global dan konstituen domestiknya. Karena negara akan selalu membungkus kepentingan strategisnya dengan narasi kemenangan. Trump ini sudah membawa common sense baru ya, bahwa Amerika telah berhasil melumpuhkan kemampuan ofensif Iran, sehingga ia bisa menarik diri tanpa terlihat kalah. Namun bagi kita, kami yang militer contohnya ya, bahwa mendekati tujuan itu seringkali hanya bahasa sandi untuk menutupi fakta bahwa biaya atrisi atau kerugian material dan personil mulai membengkak melalui ambang yang bisa diterima oleh publik ataupun oleh DPR ataupun senatnya. Persepsi bahwa konflik berakhir itu adalah sebuah resiko jika tidak dibarengi dengan fakta deeskalasi di lapangan. Iran ini kan adalah kantor aktor counter hegemoni ya. Tidak akan membiarkan Trump mendikte kapan perang berakhir. Hanya lewat di Twitter atau di X ya. Selama kemampuan menyerang Iran, terutama instalasi rudalnya bisa terus belum hancur total, maka pernyataan Trump hanyalah perang psikologis untuk menekan mental kemampuan di Teheran hingga menyerah. Nanti bahwa duel udara pesawat terlihat mulai menjauh bukan berarti berhenti bertempur. Jadi bahwa emang Iran sedang menentukan untuk menyerang dan Trump menekan karena dia tidak bisa menekan Iran dengan cara lain. Jadi dia menekan publik domestik sambil menekan kepada Iran. Tapi kalau kita melihat dari tujuan yang dimaksud dengan Presiden Trump dan juga tujuan yang dimaksud dengan Israel, Anda melihatnya ini masih memiliki tujuan yang sama di antara Israel dan Amerika Serikat ini, atau memang tujuan dari kedua negara ini sudah mulai ada perbedaan, Pak Agung? Ya, bahwa Trump itu melempar harapan damai untuk meredam kritik internasional. Sementara dia tetap membiarkan Pentagon tetap menyerang, Israel tetap menyerang. Namun ini bukan deeskalasi yang betul, maupun fase konsolidasi kekuatan. Karena gudang amunisi mereka menurun dan sekarang mendatangkan kapal induk baru yang bisa membawa dengan barang atau persenjataan datang untuk menyerang kembali. Sedangkan Israel sendiri, apa yang mereka kerjakan, mereka tujuannya beda. Kalau Amerika adalah cepat proses selesai, menyerah ataupun perundingan tercapai, kemudian selesai urusan yang lain. Kalau Israel jelas tujuannya kan adalah balkanisasi Iran. Kalau Iran nggak mau nyerah, ya Iran dihancurkan sama seperti Suriah, Libanon, dan semua negara di Timur Tengah, sehingga mereka menjadi terpecah-pecah, terfragmentasi, sehingga bisa memiliki pemimpin-pemimpin kecil di daerah, dan itu selalu di bawah pengaruh Amerika, bawah pengaruh daripada Israel. Karena Israel menginginkan menjadi Israel Raya, sehingga semuanya tidak bisa menentang dan semua patuh, dan akhirnya bisa perdamaian versi Israel ada perdamaian di mana Israel tidak terganggu dan siapapun yang mengganggu jadi teroris kan. Padahal yang mengganggu itu karena mereka memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasannya seperti Palestina. Jadi kalau menurut baca-bacaan dari pertahanan ini, Anda menilainya apakah perang akan segera berakhir karena sudah mencapai tujuan atau hampir mencapai tujuan menurut Presiden Trump, tapi di sisi lain Israel mengisyaratkan justru akan meningkatkan serangan secara signifikan di minggu ini. Apakah klaim dari winding down military efforts ini dapat dianggap sebagai indikator? Indikatornya adalah jelas Trump ingin segera exit strategi. Namun tentu dia masih cari peluang gimana caranya nih minta bantuan negara lain untuk menekan Iran sehingga Iran jadi kalah ataupun kalah posisi ya. Karena ini perang posisi bukan perang militer. Karena militernya sih Iran mau diserang apalagi militer di permukaannya hancur, tapi serangan tetap berjalan. Sedangkan yang diinginkan oleh Israel adalah ini terus berlanjut. Nah ini adalah dua kepentingan yang berbeda, tetapi nanti penentuannya adalah bagaimana rakyat Amerika memilih, mereka milih ikut
pada keputusan Senat yang dipenuhi oleh para pendukung daripada Yahudi ataupun Israel, atau kepentingan Amerika Serikat sendiri yang menginginkan justru perdamaian, tidak ada biaya perang, dan tentunya adalah harga minyak atau harga bahan bakar bisa turun, karena bahan bakar naik berarti kan semua ekonomi jadi naik, jadi masalah ekonomi di negara Amerika. Oke. Pak Agung, yang kita juga dengarkan akhir-akhir ini adalah ultimatum dari Presiden Donald Trump terkait dengan ultimatum 48 jam agar Selat Hormuz ini segera dibuka oleh Iran. Tapi yang terakhir, Iran justru kembali mengancam jika memang Trump menyerang ataupun menghancurkan pembangkit listriknya Iran, maka Selat Hormuz akan ditutup total. Ini kan hari Sabtu ya, kalau nggak salah, ultimatum yang diberikan Donald Trump ini, dan hanya 48 jam. Anda melihatnya akan seperti apa nih? Posisinya akan di mana nanti? Ultimatum 48 jam ini mencurigakan, karena sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, Trump mengatakan akan deeskalasi. Pasti ada sesuatu yang terjadi, dan kebetulan dari informasi yang saya dapat itu memang ada kejadian, ada pesawat yang jatuh, meskipun ini belum bisa diklarifikasi, nggak ada di berita, yaitu pesawat F-35 jatuh di Irak, namun tidak bisa diklarifikasi. Dan ini 48 jam itu adalah waktu untuk pencarian, sehingga kalau bisa berita teralihkan ke berita Trump selalu dengan 48 jam itu berarti kan perhatian semua media ke sini, tidak ada yang menyentuh ke arah sedang terjadi pencarian besar-besaran Israel di Irak. Saya nggak bisa bilang. Tapi Amerika Serikat akan berani tidak untuk menghancurkan pembangkit listriknya Iran ketika waktu 48 jam mencapai waktu habis? Bolak-balik mengancam. Trump itu bolak-balik mengancam, tapi ada sebagian ancaman dilaksanakan, sebagian ancaman tidak. Karena ancaman 48 jam itu boleh-boleh saja mengancam, tapi kan balasannya itu risiko. Apakah ancaman ini untuk segera 48 jam itu akan sebanding dengan hancurnya, utamanya ada kilang minyak, tapi yang penting desalinasi. Bayangkan negara Israel, negara Arab, negara Qatar, Bahrain, Uni Emirat, yang semuanya 90% tergantung daripada proses desalinasi air laut menjadi air tawar, hancur. Kalau hancur, nggak lebih dari seminggu itu penduduknya minum apa itu? Apa itu yang diinginkan Trump? Mesti nggak. Berarti 48 jam ini ada suatu ancaman yang mesti ada maksud di belakangnya untuk menutupi sesuatu yang terjadi. Karena 1 jam sebelumnya dia bilang akan deeskalasi, kemudian jam berikutnya ngomong mengenai berarti ada sesuatu yang harus ditutupi. Itu menurut saya ya. Oke, artinya kalau dilihat dari saling mengancam dan juga daya tawarnya ini, mana yang lebih kuat artinya? Iran yang memiliki kekuatan untuk menutup total Selat Hormuz, ataupun Amerika Serikat yang mengancam ingin menghancurkan pembangkit listrik Iran? Ancaman daripada Amerika apakah membuka Selat Hormuz? Tidak. Tapi ancaman Iran menutup Selat Hormuz, ya. Berarti artinya Iran yang lebih memiliki power daripada Amerika. Sekarang Iran yang berada di atas angin, istilah bahasa Indonesianya. Itu karena apa? Dia yang megang ini. Jadi yang satu mengancam, merengek, membujuk, nakut-nakutin. Tapi yang satu, kamu terserah kamu, saya akan balas kamu, macam-macam saya balas kamu. Artinya siapa? Dari situ kita tahu bahwa yang punya di atas angin sekarang adalah Iran. Itu dari militer, bukan karena saya pro Iran atau pro Amerika, tidak. Dari kacamata siapapun, kalau kita netral, kita tahu bahwa Iran sekarang berada di atas angin. Oke, Pak Agung, kalau sebelumnya beberapa waktu lalu Presiden Donald Trump meminta bantuan negara-negara untuk menaruh kapal perang mereka. Tapi yang terakhir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga meminta negara-negara lain untuk membantu peperangan ini sambil menjaga Selat Hormuz. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini memang artinya Amerika Serikat dan juga Israel dalam tanda kutip mulai kewalahan untuk menghadapi Iran? Oh iya, jelas bukan kewalahan. Mereka sudah hampir kehabisan peralatan untuk mencegah rudalnya Iran masuk untuk menangkis. Jadi gini, itu kan kemarin Iran menyerang Dimona gara-gara Natanz, reaktor nuklir Natanz di Iran diserang. Dimona pun bukan menyerang reaktornya, tapi perkampungan ataupun kompleks pemukiman. Dan itu bukan pemukiman biasa, itu adalah kompleks para ahlinya. Kalau orang-orang Iran itu biasanya ahlinya itu dibunuh, biasanya dibunuh itu ada 10 orang ikut, saudaranya, keluarganya. Sekarang mereka menyerang langsung perumahannya para ahli nuklir Iran. Kalau ada korban lain, mereka sama persis dengan yang dilakukan Israel. Jadi, tapi di sisi lain, dan Adar, kota Adar itu adalah para prajurit-prajurit itu yang tadinya diserang di kota Israel, dipindahkan ke sana. Akhirnya diserang Adar itu bukan biasa, itu adalah tempat di mana para prajurit Israel yang sedang merencanakan itu, mereka pindah ke situ. Jadi mereka tinggal di permukiman. Jadi Dimona, kompleks Dimona dan Adar itu adalah tempat adalah orang-orang yang memang sah secara target. Kalau yang lain korbannya lah.
Tetapi Netanyahu, orang yang sangat licin ini, datang bahkan wah ini rumah penduduk diserang. Ya. Dan dia mengingatkan, itu ada Diego Garcia itu menyerang. Padahal kita tahu rudal Iran tidak mungkin sampai 4.000 kilometer. Dan diketahui bahwa serangan ke Diego Garcia itu adalah serangan yang mendatar, berarti rudal jelajah. Satu-satunya memenuhi syarat adalah rudal jelajah Papai buatan Israel, dan itu diketahui bisa dilemparkan dengan menggunakan kapal selam. Ya. Jadi kemudian ini false flag. False flag itu adalah tiru cipta kondisi lah, memfitnah Iran untuk menyerang, padahal mungkin kapal selamnya Israel mendekat ke Diego Garcia, melemparkan rudal jelajah Papai namanya. Nah, rudal kenapa? Karena serangannya itu level jelajah, bukan serangan rudal balistik yang tinggi. Kalau rudal balistik tinggi berarti kan ketangkap sama radar anti balistik, sama sekali tidak tertangkap, artinya nggak mungkin rudal ketinggian rendah 4.000 km, berarti ada rudal lain yang bukan dari Iran. Jadi memang Netanyahu sangat licik dan sangat menggunakan ini dan membalik-balik, orang dia yang menyerang, sekarang dia merasa jadi korban. Tapi kan bagi pendukungnya percaya aja kalau itu adalah korban. Nah ini mereka memberikan amunisi untuk kepada benak kognitif dari pendukung-pendukungnya seluruh dunia untuk bahwa Israel itu korban, Israel itu yang benar, Israel yang tidak salah. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kemampuan, amunisi, dan juga kekuatan perang Israel dan juga Amerika Serikat, ini kira-kira akan bertahan berapa lama Pak Agung? Karena kalau kita flashback tahun lalu, kurang lebih hanya untuk 12 hari. Kalau kali ini bisa bertahan berapa lama? Jadi cerita tahun lalu, bulan Juni itu, 12 hari pertempuran, kenapa? Karena Israel sudah mau kehabisan daripada peluru rudal Patriot dan rudal THAAD-nya. Ya. Jadi yang minta menyerah itu Israel, meskipun di belakangan itu pada membantah segala macam, itu Israel yang minta itu. Semua untuk gencatan senjata. tahu itu Israel yang minta. Nah sekarang masalahnya sama terjadi. Namun Israel kan sudah tangguh, ini udah hampir hancur di Iran, hampir. Karena kalau yang diserang di Iran itu bukan hanya nuklir segala macam, yang diserang itu adalah kantor-kantor polisi, kantor-kantor, kan Anda lihat tadi di peta Iran itu. Yang dihancurkan sebelah barat kenapa? Agar menghancurkan kantor-kantor polisi, kantor-kantor tentara, segala macam, untuk apa? Agar para pemberontak, khususnya Kurdi, bisa mengambil alih. Tujuannya itu. Jadi bukan sekedar tujuannya Israel adalah menghancurkan Iran, memecah belah Iran agar seperti Suriah, agar jadi failed state atau negara yang terpecah-pecah, terfragmentasi. Itu tujuannya. Karena tujuan Israel adalah untuk Israel Raya. Untuk agar tidak ada ancaman bagi Israel untuk meniadakan Palestina dan yang lain. Jadi jangan berpikir ini suci murni demi tugas dari Tuhan, bukan. Ini ada orang-orang jahat yang memang berniat untuk menjajah orang lain dan membantu sesuatu dengan keyakinan bahwa mereka yang benar. Itu adalah tidak benar. Oke, Pak Agung, tapi kalau dilihat dari awal perang ini terjadi pada Sabtu lalu itu, kan hanya diprediksi atau diklaim hanya akan berlangsung 3 hari. Tapi ini sudah memasuki pekan keempat. Apakah ini artinya Amerika Serikat dan juga Israel salah prediksi? Mereka sudah gagal. Jadi gagal, serangannya gagal. Jadi jadi ini udah operasi yang berbeda. Jadi ya kalau gagal berarti kan meskipun memang tidak menang, tapi yang jelas Iran tidak kalah. Itu jadi. Jadi operasi ini gagal, nggak bisa mengklaim kemenangan karena Iran tidak kalah. Jadinya stalemate lah. Kalau dari kekuatan strategi dari negara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel, bagaimana kekuatan strategi di antara dua kubu ini? Ya, Amerika dan Israel menggunakan air power untuk menyerang dengan cepat, menyaksikan dengan cepat. Iran menggunakan perang atrisi. Perang atrisi adalah perang untuk menggembosi kekuatan pertahanan, dan sekarang kelihatannya dengan teriak-teriak ini agar berhenti dan agar Iran menyerah. Artinya memang keberhasilan Iran kan secara diplomasi babak belur, Amerika tidak, temannya pada menjauh, pangkalannya hancur semua, kemudian Israel juga babak belur, hal-hal yang kelihatan hebat sebelum perang kan sudah nggak hebat lagi sekarang. Cara nilainya gitu, simpel aja gitu. Jika memang strategi escalate to de-escalate ini benar digunakan, Pak Agung, apakah peningkatan tekanan militer justru mempercepat atau justru bisa memperpanjang ritme perang ini sendiri, semakin memanas semakin eskalasi? Harusnya perang itu bagian dari diplomasi, jadi perang campur diplomasi. Tapi ini kan kalau model Donald Trump ini kan pokoknya perang menghancurkan, dan tujuan Israel ya nggak ada diplomasi, pokoknya nyerah, kalau nggak kamu hancur. Jadi memang ini nggak normal, ini perang ini ilegal, tidak sesuai dengan kaidah perang. Tapi untuk diplomasi apakah masih ada pintu seperti itu?
pintu diplomasi? Karena diplomasi mereka ada dengan Iran menyatakan tidak mau diplomasi, Amerika itu diplomasi mereka itu cara diplomasi mereka adalah seperti ini. Sampai titik ada yang sudah mulai mengalah. Nah, diplomasi tidak harus mengatakan di meja perundingan, diplomasi dengan menggunakan kekuatan militer, kekuatan tekanan diplomasi, tekanan informasional dan tekanan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung Sasongko Jati, pakar pertahanan dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara yang juga alumni dari US Air War College sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Agung, sehat selalu. Malam, terima kasih. Selamat.